Pemuda itu menggunakan teknik pusaka pedang warisan keluarga. Akhirnya berhasil membuka bagian belakang catur Cina dengan sempurna. Kemudian mengarahkan dan menekan bidat catur dengan kuat. Detik berikutnya, sebuah harta karun langka yang tersimpan selama ribuan tahun pun muncul. Dengan tatapan semua orang tertuju ke sana. Ternyata itu adalah sebuah batu giok berkualitas tinggi yang sangat transparan. Bahkan sebagai keturunan kelima keluarga baik dari cabang Meihua, Aoi pun baru pertama kali melihat batu giok dengan kualitas seperti itu. Kualitas batu giok sangat tembus pandang. Seolah di dalamnya berputar kabut halus. Ini benar-benar keberuntungan besar di dalam penipuan. Jenderal Pedang Zuang segera menanyakan alasan batu giok tersembunyi di dalam catur. Dan ini tepat sesuai dengan rencana Aoi. Dia menjelaskan batu giok catur itu berbentuk persegi di bagian dalam dan bulat di bagian luar. Sesuai dengan prinsip seorang pria terhormat. Makanya disebut catur pria terhormat. Papan catur ini punya asal-usul yang sangat berharga. Dan ini juga berarti, bisa jadi catur ini pernah digunakan langsung oleh kaisar-kaisar terdahulu. Jenderal Wei Yan langsung tampak sangat gembira. Tak menyangka sebuah bidat catur biasa ternyata dapat menyembunyikan harta seserupa itu. Namun Aoi segera memanfaatkan kesempatan itu dengan bicara penuh makna. Dia berkata dengan penuh arti, begitu bidat catur ini terpotong, tak bisa dikembalikan lagi. Jika di dalamnya kosong, maka itu hanya menjadi barang rusak. Situasi sekarang ini, bukankah mirip dengan bidat catur ini? Saat ini para panglima perang bertarung saling memangsa yang lemah. Jika tak punya penyangga kuat, pasti akan segera ditelan orang lain. Orang pintar sudah mencari penyangga kokoh sejak lama. Dan jika jenderal masih ragu-ragu, mungkin akan seperti bidat catur ini. Dipasang-pasang sesuka orang. Namun tiba-tiba sesaat setelah itu, jenderal tiba-tiba sangat marah. Sebuah pistol menekan jidat Aoi. Namun Aoi tetap tenang wajahnya. Malahan mengusulkan bertaruh dengan dia. Sekarang di luar kota badai pasir berkecamuk. Ratusan ribu tentara sulit bergerak. Tapi Aoi bersikeras bisa membuat badai itu segera menghilang. Walaupun jenderal menganggap dia omong kosong, namun tetap menyimpan pistolnya. Bermaksud melihat bagaimana akhir keduanya. Tepat ketika Aoi memasuki aula, langsung menarik perhatian semua tamu. Terlihat dia memegang pedang pusaka sambil menunjuk ke langit. Beberapa saat kemudian, debu dan pasir kuning di udara benar-benar mereda. Para pejabat semua tercengang. Mengira Aoi adalah orang suci yang memperoleh pencerahan. Padahal dia sudah memperhitungkan perubahan cuaca sejak awal. Tidak seharusnya menyakiti banyak pedagang. Harta berharga sulit untuk dijual. Namun Aoi menganggap masalah itu biasa saja. Atas usulnya, sang jenderal mengadakan pelelangan amal. Mengumpulkan para pedagang lewat nama bencana untuk melelang barang antik. Dan benar saja, para pedagang pun memberi banyak donasi. Sang jenderal tidak hanya melepas barang berharga, tapi juga memperoleh reputasi baik. Sementara Aoi pun berhasil mempertahankan toko barang antiknya seperti yang diharapkan.